Assalamualaikum anak-anak semuanya, kelas 11 IPS ya. Jumpa lagi dengan Pak Wilvan dengan mata pelajaran biologi ya. Kita mengulang lagi yang kemarin sampai sistem gerak. Materinya sampai hubungan antar tulang. Jadi tubuh kita itu terdiri dari banyak tulang yang saling berhubungan satu antara lain. Nah, hubungan antar tulang itu namanya sendi ya. Saya ulangi lagi, apa hubungan antar tulang? Sendi ya. Kita lihat ini sendi, ini tulang satu yang bawah tulang yang lain ya. Nah, ini saling berhubungan namanya sendi. Berikutnya macam-macam sendi. Yang pertama disebut dengan sinartrosis atau dikenal dengan istilah sendi mati yang tidak bisa bergerak sama sekali, tidak memiliki celah sendi, terdiri dari jaringan ikat, terdiri dari sinfibrosis dan sinkondrosis macamnya ya. Yang sinfibrosis itu di tengkorak. Jadi tengkorak kita itu bukan tulang yang satu tulang ya, tapi terdiri dari banyak tulang yang saling berhubungan ya. Kemudian yang sinkondrosis, contohnya hubungan antar tulang rusuk dan tulang dada. Ya. Berikutnya yang amfiartrosis. Amfiartrosis itu sendi yang memungkinkan sedikit gerakan. Ya, dihubungkan dengan kartilago. Ya, dibagi dua, sinfisis dan sindesmosis ya. Contohnya antara tulang belakang dan pada tulang kemaluan ya. Kira itu. Yang terakhir diartrosis. Diartrosis itu sendi yang memungkinkan adanya banyak gerakan atau gerakan yang sangat bebas. Saya ulangi, kalau sinartrosis sendi mati tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau amfiartrosis sendi dengan sedikit gerakan. Kalau diartrosis sendi dengan banyak gerak ya, terdiri dibalut dengan selaput dan kapsul jaringan ikat fibrosis. Ini ya. Sekarang contohnya macamnya ya. Nah, sekarang hubungan antar tulang yang bersifat diartrosis. Ini contohnya, saya ulang lebih lengkapnya lagi di sini. Ya. Macamnya ya, yang pertama ini sendi putar. Sendi putar ini antara tulang leher dan tulang tengkorak. Nah, kepala kita tuh bisa berputar ya, bisa berputar ke samping ke kanan tuh karena ada ini sendi putar. Kemudian ada sendi peluru ya, antara tulang panggul ini dengan tulang paha. Maka paha kita tuh bisa digerakkan ke sana kemari secara sangat bebas ya. Dikatakan sebagai sendi peluru, di mana ada bonggol sendinya dan ada mangkok sendinya. Kemudian di pergelangan tangan itu ada namanya sendi gulung. Ya, ini pergelangan tangan ada namanya sendi gulung. Kemudian di siku kita ini, di siku ya, di siku kita itu bisa bergerak. Nah, gerakannya dua arah ya, seperti engsel pintu, maka disebut dengan sendi engsel ya. Sendi engsel, sendi yang ada di dalam siku tangan kita dan di lutut tangan kita, di lutut kaki kita, maaf. Kemudian ada sendi pelana ya. Sendi pelana itu di ibu jari kita. Tuh. Ya, ada sendi geser di pergelangan kaki kita. Tuh. Nah. Sekarang sistem rangka. Nah, ini tengkorak kita dengan rangka kita, ini tengkorak ya, semuanya dengan macam-macam tulang ya. Ini tengkorak ya. Ternyata apa? Dia tidak hanya satu tulang yang menyatu, tapi berbagai macam tulang. Ada tulang
hidung ya, ada tulang pipi, ada rahang atas, rahang bawah, tulang dahi ya, tulang ubun-ubun dan sebagainya. Terus sekarang macam-macam rangka ya. Ada namanya rangka aksial atau rangka utama. Jadi rangka itu kumpulan tulang yang membentuk tubuh kita, itu namanya rangka. Rangka aksial itu artinya rangka utama. Artinya bila rangka atau bagian-bagian ini tidak ada, kita tidak bisa hidup. Contohnya tengkorak kita ya, kepala kita. Nah ini kita tidak bisa hidup kalau tanpa tengkorak. Kemudian tulang belakang ya, kemudian tulang dada dan tulang rusuk ya. Kemudian tulang belakang kita ini, nah ini sangat penting ya untuk menopang tubuh kita. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa berdiri ya, maka dikatakan sebagai sistem rangka aksial atau rangka utama ya. Kemudian ini tulang dada dan tulang rusuk yang di dalamnya membungkus jantung dan paru-paru kita, hati ya. Sangat penting. Kalau tidak ada ini, bagaimana jantung? Akan mudah sekali tidak ada yang melindungi ya, akan mudah rusak tentunya ya, tidak ada tempatnya. Ini sangat penting, maka dikatakan sebagai rangka aksial atau rangka utama. Sekarang rangka apendikular, rangka pelengkap artinya. Rangka pelengkap itu ada di tangan kita ya, tangan dan kaki kita, terdiri atas pinggul ya, bahu, telapak tangan, tulang lengan ya, tungkai dan telapak kaki. Nah ini tangan kita ya, dan kaki kita, ini dikatakan sebagai rangka apendikular ya, apendikular ya. Ini sebagai tulang penyusun anggota gerak kita. Ada gerak atas tangan dan ada gerak bawah yaitu kaki, yang disebut dengan rangka apendikular atau rangka pelengkap ya. Ya, saya kira itu untuk gangguan nanti dipelajari sendiri ya. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.